Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program kajian Ramadan Ngaji Yuk, yang mengupas berbagai tema dan permasalahan bersama para asatidz dan tokoh masyarakat. Sebelum mulai, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar channel ini terus memberikan banyak manfaat bagi masyarakat luas. Saya akan membawakan judul bagaimana cara supaya kita sehat. Saya coba baca-baca buku karangan Dr. Zaidul Akbar, ya, judulnya Jurus Sehat ala Rasulullah. Ya, kalau diulas di sini mungkin waktunya tidak cukup, ini butuh berhari-hari. Tapi saya coba mengupas sedikit demi sedikit, ya, paling tidak ada sedikit lah yang bisa bermanfaat. Jadi gini, berdasarkan kisah penulis, jadi ada hal-hal yang sebenarnya kebiasaan yang Rasulullah lakukan itu ternyata beliau mencontohkan bagaimana hidup sehat. Sudah sejak zaman Rasulullah sadar benar bahwa kesehatan itu penting karena untuk generasi, menghasilkan generasi yang baik. Jadi di sini disisikan bahwa ketika orang itu energinya habis dalam tubuh, maka otomatis refleks yang dibuat otak itu dia akan merasa lapar sehingga orang itu berusaha untuk makan, ya. Jadi kalau ditanya baiknya makan itu yang bagaimana, kalau bisa makan tuh pada saat lapar. Kalau ndak lapar terus makan, itu yang disebutkan di situ ini tidak sehat, ya. Jadi ketika dia lapar, dia akan makan, mengirim sinyal itu. Dan secara normal, fisiologis, biasanya setelah orang makan, energinya tergantikan, dia akan segar kembali. Nah, dia akan segar kembali, akan lebih semangat. Nah, kalau misalnya setelah makan, kan ada orang juga yang setelah makan dia jadi lebih segar, tapi ada juga orang yang setelah makan malah ngantuk, malah loyo. Nah, kalau ada yang itu, yaitu siap-siap bahwa itu pertanda bahwa ada yang tidak normal dari sistem tubuhnya, ya. Jadi kalau orang suka makan tanpa nunggu lapar, itu juga harus hati-hati, ya. Kemudian kalau lapar makan tapi tidak semangat, malah ngantuk, itu juga hati-hati. Berarti ada yang tidak beres di sistem pencernaan atau sistem metabolisme tubuhnya. Sehingga yang membuat orang itu, menurut penulis ini, yang membuat orang sehat itu tidak hanya makanannya, tapi cara memakannya. Ngaten, Pak, ya. Jadi tidak hanya asal makan, tapi cara memakannya. Ya, di buku ini dijelaskan bahwa jadi sistem pencernaan kita itu, tubuh kita itu, di situ ada bermacam-macam enzim, ya, yang fungsinya, tujuannya adalah mencerna makanan sebaik mungkin, sehingga setelah dicerna makanan itu, zat-zat yang penting-penting itu bisa diedarkan ke tubuh, ke sel-sel tubuh, sehingga sel-sel tubuh itu bisa bekerja dengan baik, bekerja optimal. Kemudian hasil metabolisme sel-sel itu akan dikeluarkan dalam bentuk sisa-sisa itu, yang kemudian akan dibuang pada esok paginya, seperti itu.
Normalnya seperti itu. Jadi saluran pencernaan kita mempunyai tugas yang berat sekali, ya. Di saat Bapak Ibu tidur, di saat Bapak Ibu jamaah semua ngobrol mendengarkan ini, dia lagi bekerja keras, ya, bekerja keras mengolah makanan, ya. Jadi kapan dia punya beban pekerjaan yang berat? Apabila makanan yang masuk ke dalam salurannya itu sulit untuk dicerna, maka dia akan punya tugas pekerjaan yang berat. Nah, makanan-makanan apa saja yang akan yang baik dan yang tidak baik untuk tubuh? Jadi makanan-makanan olahan, Pak, di situ disebutkan bahwa makanan-makanan alamiah itu yang sehat. Alamiah itu apa? Yang masih dalam bentuk mentahan. Kalaupun diolah, proses pengolahannya itu tidak menyebabkan vitamin-vitamin atau protein-protein yang ada dalam makanan itu rusak. Contohnya misalnya kalau kita makan sayur, ya, mungkin jauh lebih baik, ya, sayur itu masaknya tidak berulang-ulang, ya, mungkin diangetkan termasuk lauk, itu juga akan menyebabkan proteinnya menjadi rusak, mineralnya juga rusak, itu akan memperberat kerja dari saluran pencernaan kita, termasuk enzim-enzimnya. Jadi memang kita diwajibkan kalau bisa makan makanan yang alami. Kalau olahan itu, ya, pengolahannya jangan terlalu berlebihan yang akan menyebabkan kandungan zat vitamin dan protein yang ada dalam makanan itu rusak. Itu yang pertama. Kedua, susu, ya. Kita tahu bahwa kita mungkin tidak semua orang biasa minum susu, tapi susu itu termasuk makanan yang dianjurkan untuk saluran pencernaan kita. Cuman, ya, apabila susu ini pengolahannya tidak baik, juga tidak akan bagus untuk saluran pencernaan kita. Susu-susu yang dianjurkan sebenarnya susu murni, Pak. Jadi bukan susu kayak susu kaleng, Denko, susu apa. Ya kalau bisa yang perasan, yang kemudian dihangatkan untuk sesaat, ya, kemudian diminum. Bagaimana dengan produk-produk yang kalengan? Produk-produk yang kalengan itu sudah melalui beberapa proses, ya, yang akan menyebabkan kandungan zatnya rusak. Dia pasti akan dipanaskan untuk jangkau untuk suhu yang tertentu yang besar, ya, prosesnya akan panjang sekali. Jadi lebih disarankan untuk yang alami. Jadi mungkin kalau minum susu ya lebih baik. Di sini ada nggak ya orang yang jual susu yang cair gitu yang baru perasan? Kayaknya masih jarang ya, Pak, ya. Tuh. Kemudian buah-buahan, ya, sayur. Nah, bagaimana dengan daging? Dengan daging, apakah kita boleh tidak makan daging? Ya sebenarnya boleh, karena walaupun bagaimana kandungan protein yang didapat dari daging ini juga lengkap, banyak. Cuman Allah itu ngasih gigi kita itu enggak kayak giginya harimau. Gigi kita itu kalau tidak salah ada 38 ya. 32-nya itu gigi geraham sama gigi seri. Gigi seri itu kayak di depan, ini yang geraham yang di belakang. Itu tujuannya untuk menghancurkan makanan, ya. Sedangkan gigi taring kita itu hanya ada 4. Gigi taring yang panjang
itu hanya ada 4. Kalau dibandingkan dengan harimau, kucing kan beda, Pak. Giginya kan taring semua. Jadi Allah ngasih kita itu sebenarnya ya, itu bahwa mulut kita itu tidak untuk spesifikasinya, tidak untuk memakan daging. Ya memang kita harus makan yang lain yang mudah, nasi, sayur dan. Jadi bagaimana kalau kita makan daging? Ya tadi kemungkinannya saluran pencernaan akan menjadi tidak baik. Mungkin kalau masih muda sih tidak ada masalah, tapi begitu tua tadi beban pekerjaan saluran pencernaannya juga akan makin berat, apalagi kalau harus makan daging. Ya sudah makan daging, waktu makan ya mungkin adik-adik kalau makan itu belajar ini dikunyahnya harus berapa kali, Dek? Ayo adik-adik yang belajar, itu kalau nggak salah dikunyah harus sekitar 40 lebih. Nah, ternyata kebiasaan-kebiasaan yang seperti itu kebiasaan-kebiasaan yang sudah berlangsung lama tidak kita sadari ternyata tidak sehat. Jadi mengunyah sekian kali, 40 kali lebih, itu tujuannya ada supaya makanan benar-benar hancur ya, supaya beban kerja usus tidak terlalu berat. Makanya Allah ngasih gigi di depan. Kalau giginya ompong semua juga pasti akan susah ya. Dikasih gigi supaya beban pekerjaan di usus tidak semakin berat. Sudah makannya daging ya, dikunyah 5 kali ditelan ya, minumnya es teler ya, itu ya. Jadi memang itu akan menyebabkan ya fungsi saluran pencernaan tidak baik, sehingga itu yang akan menyebabkan tadi harusnya makan semangat ini malah ngantuk. Terima kasih sudah mengaji bersama ya Ngabers. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan berkah bagi kehidupan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.